Mengawali informasi yang pertama, Saudara, Disperindak Provinsi Kepri melakukan sosialisasi pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor di BCS Mall Batam. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan mengingat pembentukan Satgas oleh Kemendak menjadi isu yang membuat takut para pedagang di Kota Batam. Beredarnya isu razia barang impor membuat pedagang di Kepri memilih menutup toko untuk sementara waktu. Isu yang membuat pedagang ketakutan tersebut bermula dari pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor oleh Kemendak. Agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut, pada Rabu siang Dinas Perindak Kepri, sejumlah anggota DPRD dan Apindo melakukan sosialisasi pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor di kawasan BCS Mall Batam. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap pedagang jika Satgas yang dibentuk Kemendak bukan untuk melakukan razia barang impor, melainkan untuk mengawasi barang impor yang masuk secara ilegal. Satgas tersebut nantinya akan melakukan pengawasan terhadap importir dan bukan terhadap toko-toko yang menjual barang impor. Adapun barang yang akan menjadi objek pengawasan diantaranya tekstil, produk tekstil, keramik, elektronik, produk kecantikan dan aksesoris yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Pengawasan oleh Satgas tersebut untuk melindungi pelaku industri dalam negeri yang banyak dirugikan akibat maraknya barang impor secara ilegal. Dari 11 instansi yang tergabung dengan Satgas ini ditugaskan untuk mengawasi barang-barang impor ilegal. Barang-barang impor ilegal itu ditujukan kepada 7 produk. 7 produk itu antara lain tekstil, produk dari tekstil, kemudian keramik, kemudian elektronik, alas kaki, keramik, produk kecantikan kosmetik, aksesoris, itu ya, 7 itu. 7 produk itulah yang menjadi sasaran Satgas untuk ditugaskan menertibkan khusus sekali lagi barang-barang impor ilegal. Kalau yang legal no problem gitu. Pedagang di BCS Mall Batam yang menjadi tempat sosialisasi ini mengakui jika dalam beberapa waktu terakhir ini mereka memilih tutup. Mereka takut adanya razia sesuai isu yang beredar. Akibat tutupnya toko yang mereka kelola menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Tutup, jadi kadang orang bukanya jam 5-an, kalau misalnya jam kantor udah tutup gitu kan, baru mereka buka toko kayak gitu. Kalau kawan-kawan aku. Dan itu merugikan kan, Mbak? Rugi banget. Omset juga anjlok banget. Anjlok ya, berapa? Anjlok banget. Untuk berapa hari terakhir nih, Kak? Pokoknya anjlok banget, yang bisa dibilang itu 75% itu jatuh banget. 75%. Gara-gara isu tak jelas ya? Iya, isu tak jelas kayak gini. Oke, Mbak. Kayak polisi cuma lewat aja kan, polisi di itu langsung mereka pada heboh. Tapi dari Kakak nggak ada tanya ke petugas atau siapa? Ada. Aku tanya langsung, terus sampai ke Pak Wilis juga ada ngomong. Jadi kata Pak Wilis, dicari tahu kan siapa yang bikin heboh, terus dia bilang buka aja, nanti kalau emang ada apa-apa atau tim Satgas datang ke sini, kami lapor ke itu aja manajemen gitu kan. Jadi nanti biar Saat sosialisasi ini dilakukan, beberapa toko di kawasan BCS Mall Batam masih belum menjalankan aktivitas. Di kawasan yang menjadi bagian pusat ekonomi Batam ini, memang terdapat beragam produk impor yang dijual pedagang. Demikian Bangun Shalendra melaporkan dari Batam.